Bab 1556, Ujung Piramida. Segera setelah penegak hukum tiba, kerumunan segera memberi jalan. David mengikuti suara itu dan menoleh. Saya melihat tiga pria berseragam hitam dengan kata utama tercetak di dada mereka berjalan masuk. Ketiga pria itu tidak terlalu tua, sekitar 30 tahun. Ada apa? Tanya pria yang berjalan di depan. Petugas penegak hukum utama, kami datang untuk mengambil harta benda kami, tetapi kami dihadang oleh keluarga yang terdiri dari 3 orang ini, yang mengancam akan membacok kami sampai mati selama kami masuk. Anda harus menjadi tuan bagi kami. Pemimpin dari perusahaan Blackwater bernamaku. Di depan para penegak hukum di benua ilahi tengah, dia tidak berani memiliki kesombongan sedikit pun. Petugas penegak hukum terkemuka melirik pihak lain dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah 3 keluarga yang berdiri di pintu masuk kedai minuman, dan bertanya, apakah ada yang bisa kami lakukan untukmu? Jelas mereka juga tahu bahwa perusahaan Blackwater ini bukanlah orang yang baik. Tuanku, orang-orang ini tiba-tiba datang ke pintu, memegang kontrak yang keasliannya tidak diketahui, mengatakan bahwa ayah saya telah menggadaikan kedai minuman tersebut ke perusahaan air hitam mereka. Jika kami tidak membayar kembali uangnya hari ini, kami akan mengambil kedai minum kami. Tuanmu yang bertanggung jawab atas kami, kata pemuda itu dengan hormat. Petugas penegak hukum terkemuka memandang pemimpin Blackwater Company dan bertanya, bagaimana dengan kontraknya? Tuanku, ini adalah kontrak yang ditandatangani antara perusahaan air hitam kita dan pemilik kedai minum ini, Eric. Silakan baca. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menyerahkan kontrak di tangannya. Setelah penegak hukum mengambilnya, dia melihatnya dengan serius. Kontraknya baik-baik saja, itu tergantung pada apakah Eric secara pribadi menandatangani dan mencap-cap tangannya. Jika begitu, kedai baler ini mungkin tidak bisa dipertahankan. Sebagai penegak hukum, mereka hanya akan mengikuti aturan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Blackwater bukanlah orang yang baik, tetapi tanpa bukti, mereka tidak ada hubungannya. Eric, siapa kamu? Tanya penegak hukum. Tuanku, ini ayahku. Jawab pemuda itu. Bagaimana dengan orang lain? Entahlah, sudah berhari-hari dia tidak pulang. Kalau begitu lihat, apakah kontrak ini ditandatangani oleh ayahmu Eric? Penegak menyerahkan kontrak kepada pemuda itu. Pihak lain melihatnya, memang benar tanda tangan ayahnya itu benar. Tapi dia tidak bisa mengakuinya. Setelah diakui, kedai tersebut akan menjadi milik Blackwater Company jika uangnya tidak dibayarkan hari ini. Kemudian mereka bertiga akan tidur di jalan malam ini. Lalu dia berkata, tuanku, tanda tangannya agak mirip. Mengenai benar atau tidaknya, saya tidak berani memastikannya. Saya hanya bisa bertanya kepada ayah saya setelah dia pulang. Kamu punya rencana bagus, nak. Jika ayahmu tidak pulang, bukankah itu berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedai minuman ini? Tanya pemimpin Blackwater Company. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Kamu tidak bisa membuat kontrak begitu saja dan kami akan mempercayaimu, kan? Ada terlalu banyak orang yang bisa meniru tulisan tangan. 3 penegak hukum juga mengerutkan kening. Pestanya tidak ada di sini. Sangat sulit untuk memutuskan. Faktanya, mereka juga tahu bahwa kontrak ini memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kenyataan. Lagi pula, saya belum pernah menghadapi situasi seperti itu di mana saya datang ke pintu dengan kontrak palsu untuk meminta tunggakan. Penipuan kontrak adalah kejahatan serius di benua ilahi tengah. Ini adalah pusat perdagangan seluruh Star Void Realm, dan transaksi yang tak terhitung jumlahnya dilakukan setiap hari. Jika semua orang berbohong, lalu bagaimana cara mengelolanya? Oleh karena itu, di benua ilahi tengah, manajemen kontrak sangat ketat, dan tidak ada yang berani memalsukan. Karena orang yang terlibat tidak ada di sini, maka kalian semua kembali bersamaku, cari informasi Eric, dan bandingkan sidik jari di sidik jari. Kata petugas penegak hukum. Ini sudah berakhir. Hati keluarga pemuda yang terdiri dari 3 orang itu tenggelam. Tindak lanjut untuk membandingkan sidik jari, bukankah itu berarti Anda akan segera mendapatkan jawabannya? Jika penegak hukum Tuhan memutuskan bahwa kontrak ini asli, bukankah kedai itu akan segera dimiliki oleh Blackwater Company? Tuan penegak hukum, jangan repot-repot, saya punya video Eric meminjam uang di sini, yang bisa membuktikan bahwa kontrak itu asli. Pemimpin perusahaan Blackwater mengeluarkan sebuah kotak saat dia berbicara. Setelah dibuka, tirai tipis muncul di ruangan itu. Pria parubaya di dalam tirai tipis adalah Eric. Lalu suaranya keluar. Hari ini tanggal 21 Juli 513.784.296 di kalender astral. Saya, Eric, pemilik kedai keluarga Baler, dengan ini meminjam 10 juta koin bintang dari perusahaan air hitam. Jika tidak, kedai Baler akan dimiliki oleh perusahaan air hitam. Di tirai tipis, setelah Eric selesai berbicara, dia menandatangani namanya di kontrak dan menempelkan sidik jarinya. Dan hari ini, kebetulan tanggal 21 Agustus 513.784.296 di kalender astral. Tepat 1 bulan setelah Eric meminjam uang di tirai tipis.
Tirai cahaya dengan cepat menghilang. Adegan itu sunyi. Wajah keluarga pemuda yang terdiri dari 3 orang itu pucat. Mereka tahu semuanya sudah berakhir. Hari ini, jika 10 juta koin bintang dalam jumlah besar tidak dibayarkan, kedai keluarga Baler akan menjadi milik perusahaan Blackwater. 10 juta koin bintang, di mana mereka menemukan begitu banyak uang. Bahkan jika sang ayah tidak mencuri tabungan keluarga, semua harta benda mereka hanya berjumlah lebih dari 3 juta koin bintang. Ini adalah akumulasi keluarga Baler selama bertahun-tahun. David melihat keluarga dari 3 orang yang tampaknya memiliki jiwa mereka ditarik keluar, dan tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Alam astral sama dengan bumi. Terlalu sulit bagi warga sipil yang berjuang di bawah untuk mendapatkan uang. Pengiriman biji mentah magnetik nuklir Zumanlin bernilai 6 miliar koin bintang. Karena hubungan saya sendiri. Perusahaan tumpah ruah mengumpulkan 10 miliar koin bintang lainnya. Diperkirakan tempat seperti Cornucopia Commercial Bank memiliki volume transaksi harian ratusan miliar koin bintang. Dan di sini, hanya 10 juta koin bintang akan membunuh sebuah keluarga. Di mata orang-orang ini, perusahaan tumpah ruah adalah langit, sebuah eksistensi yang perlu dijunjung seumur hidup. Namun demikian, pemilik perusahaan tumpah ruah, kehidupan keluarga Thompson tidaklah mudah. Mereka juga harus mengandalkan pernikahan untuk menjaga stabilitas keluarga. David merasa bahwa keluarga Thompson mungkin lebih dari sekedar pernikahan. Sejumlah besar kekayaan juga diberikan setiap tahun. Ini adalah kelas sosial. Seperti piramida, dasar lapisan bawah sangat besar, dan jumlahnya menjadi lebih kecil saat naik. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak piramida yang merupakan raja yang sebenarnya. Jika tebakan David benar, puncak piramida di Starvoid Realm mungkin adalah kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Sekte ubin kaca berwarna-warni dan keluarga Thompson hanya dapat dianggap sebagai langkah selanjutnya. Raja-raja yang berdiri di puncak piramida tidak perlu melakukan apapun. Akan ada kekayaan dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan ke pintu Anda. Di belakang 5 perusahaan komersial besar di benua ilahi tengah, kebanyakan dari mereka berdiri sebagai pusat kekuatan suci tingkat raja. Tapi sekarang sepertinya keluarga Thompson sepertinya ingin melompat keluar dan mencari ritme lain untuk diandalkan. Apa alasannya? Apakah karena nafsu makan pihak lain semakin besar, dan singa membuka mulutnya lebar-lebar, menuntut terlalu banyak? Atau ada faktor lain? David ini tidak tahu, dia hanya punya satu pikiran sekarang. Naik ke puncak piramida secepat mungkin. Dengan begitu Anda bisa bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Bab 1557, mengambil tindakan untuk mengobati mereka. 3 petugas penegak hukum dari benua ilahi tengah segera mengetahui setelah melihat video bahwa masalah hari ini telah diselesaikan. Jika keluarga Baler tidak dapat menghasilkan 10 juta koin bintang untuk melunasi hutangnya, maka kedai minuman keluarga Baler akan menjadi milik perusahaan air hitam. Meskipun mereka tahu bahwa Blackwater Company bukanlah hal yang baik, apa yang dilakukan Blackwater Company sudah sesuai dengan aturan. Karena Eric meminjam uang dan menandatangani kontrak sendiri, menilai dari penampilannya saat itu, sepertinya dia tidak dalam bahaya. Kontrak ini harus dilindungi oleh pejabat benua-benua ilahi tengah. Tidak ada masalah dengan kontrak dan videonya. Adalah wajar untuk membayar kembali hutangnya. Anda harus membayar kembali uangnya. Jika tidak, Anda hanya dapat menggadaikan kedai minuman tersebut kepada Blackwater Company. Lagi pula, pemilik kedai minuman ini adalah Eric. Dia meminjam uang dan menandatanganinya. Jika Anda menulis sepatah kata pun, Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri, kata penegak hukum itu. Terima kasih, Tuan Penegak Hukum, karena bersikap adil dan tegas, kata pemimpin perusahaan Blackwater dengan gembira. 3 anggota keluarga Baler ambruk ke tanah. Tuan Penegak Hukum berbicara, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Mereka tidak dapat menghasilkan uang hari ini untuk membayar kembali hutang yang dimiliki oleh Blackwater Company. Kedai pasti tidak akan disimpan. Bahkan pemuda yang terlihat gila barusan. Pada saat ini, momentumnya hilang. Di depan para bajingan dari Blackwater Company ini, dia bisa melakukan apa saja untuk melindungi kedai minumannya, tetapi dia tidak akan berani melakukannya di depan penegak hukum. Dan pemuda itu juga tahu bahwa penegak hukum tidak menyukai Blackwater. Dan pemuda itu juga tahu bahwa penegak hukum tidak menyukai Blackwater. Sebaliknya, mereka agak ke arah keluarga kerajaan mereka. Hanya saja Blackwater punya bukti kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyangkalnya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin pergi dari sini. Kita telah tinggal di sini sejak kita lahir. Kedai adalah rumah kita. Jika kita pergi dari sini, kemana lagi kita bisa pergi? Teriak wanita muda itu. Wanita parubaya itu tidak tahan lagi menahan tekanan, dan jatuh ke tanah dan pingsan. Suami melakukan hal semacam ini di belakang keluarga.
Dia, sang istri, juga bertanggung jawab. Hanya saja dia sangat lemah. Hanya dengan begitu suami akan menjadi tidak bermoral. Ibu, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut. Saudara kandung ingin membantu ibu mereka. Ternyata mereka tidak punya kekuatan sendiri. Wanita parubaya itu terbaring di tanah, adik perempuannya menangis seperti bola, dan kakak laki-lakinya tetap diam. Semua penonton menunjukkan simpati. Sebarkan ini ayah dan suami. Sungguh tragedi dalam hidup. Tetapi simpati adalah simpati, tetapi tidak ada yang berdiri untuk berbicara atas nama keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Tuanmu telah menyampaikan vonis mereka. Ingin menyelesaikan masalah keluarga, kecuali Anda mengeluarkan 10 juta koin bintang untuk membayar tunggakan. Kalau tidak, kedai keluarga Baler pasti tidak akan bisa menyimpannya. Orang yang bisa dengan santai mengeluarkan 10 juta koin bintang tidak akan berdiri di sini untuk menyaksikan kegembiraan. Kepala perusahaan Blackwater menyeringai di wajahnya. Dia sudah sering melihat situasi ini. Tidak sedikit orang yang keluarganya hancur akibat Blackwater Company. Keluarga Baler hanyalah salah satunya. Mereka hidup dengan itu. Kalau tidak, apa yang akan kita lakukan untuk mendukung begitu banyak orang? Jika kamu cukup menangis, cepat menyingkir. Tempat ini sudah menjadi milik perusahaan Blackwater kami, dan kami ingin mengambil kembali properti kami sendiri. Ketiga penegak hukum itu tidak tahan lagi. Lalu dia berkata, oke. Kamu tidak perlu terburu-buru lagi, beri keluarga Baler 3 hari lagi untuk mengumpulkan uang. Jika mereka masih tidak bisa melakukannya setelah 3 hari, biarkan mereka pindah. Tuanku, 1 bulan telah berakhir hari ini, dan bos mengatakan bahwa jika kami tidak punya uang, kami akan mengambil kembali kedai minuman itu dengan paksa. Jangan mempersulit kami, atau kami akan dihukum ketika kami kembali. Pemimpin perusahaan Blackwater berkata dengan tergesa-gesa. Aku tahu apa yang telah dilakukan Blackwater selama bertahun-tahun ini. Jangan biarkan aku terus mengawasimu. Tuanku, kami adalah perusahaan biasa, dan kami tidak pernah melakukan hal-hal yang merusak langit dan nalar. Benarkah? Petugas penegak hukum terkemuka melirik pihak lain. Kapan? Tentu saja. Pemimpin perusahaan Blackwater menjawab dengan kurang percaya diri. Bagaimana kalau memberiku wajah hari ini? Beri keluarga Baler 3 hari lagi untuk bersiap. Tuanku, saya tidak bisa memutuskan masalah ini, saya harus melapor ke bos. Kalau begitu cepatlah, kata petugas penegak hukum dengan tidak sabar. Oke, tuanku, tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke bos. Blackwater selalu berada di area abu-abu. Hal yang paling ditakuti tentunya adalah penegakan hukum. Saya khawatir mereka akan menangkap sesuatu, dan kemudian mereka akan membawanya ke panci. Kata-kata penegak hukum menyulut sedikit harapan bagi saudara-saudari. Sang ibu tidak bisa lagi menerima pukulan itu dan pingsan. Jika mereka mengusir keluarga mereka lagi, tidak ada tempat tinggal malam ini, jadi saya hanya bisa tidur di jalanan. Bahkan jika 3 hari singkat, mereka tidak dapat mengumpulkan 10 juta koin bintang. Setidaknya punya waktu untuk mencari tempat tinggal. Semua ini dilihat oleh David. Benua ilahi tengah memang tempat paling makmur di Star Void Realm. Volume transaksi yang begitu besar setiap hari, begitu banyak populasi yang mengambang. Masih dikelola dengan baik, terutama petugas penegak hukum ini, bisa dikatakan David kaget. Mereka tidak pergi ke Blackwater Company yang kaya dan berkuasa, tetapi ke warga sipil yang berjuang di bawah. Ini cukup langka. Saya hanya tidak tahu apakah semua aparat penegak hukum seperti ini, atau hanya segelintir orang yang memiliki rasa keadilan yang kuat. Andai saja semua penegak hukum seperti ini, David juga harus mengagumi para manajer di sini. Memang ada yang unik, layak dipelajari untuk semua manusia. Pemimpin perusahaan Blackwater melaporkan situasi di sini kepada bos. David keluar dari kerumunan dan berjalan langsung ke keluarga Baler. Kemudian dia membungkuk dan menatap wanita parubaya yang tidak sadarkan diri itu. Kakak beradik itu menatap kosong ke arah pemuda yang tiba-tiba muncul, tetapi tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ketika mereka kembali sadar dan hendak mengajukan pertanyaan, David berbicara lebih dulu. Ibumu kehabisan napas, yang menyebabkan shock. Jika kamu tidak mengobatinya tepat waktu, kamu mungkin mengalami gejala sisa. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Saudara-saudari tiba-tiba panik. Tuanku, kamu pasti punya solusi, kan? Tolong selamatkan ibuku. Adik perempuan itu segera berlutut di depan David dan mulai bersujud dengan kasar. Dahi menyentuh tanah dan mengeluarkan suara, baf baf baf. Dengan lambaian tangan David, sebuah kekuatan menghentikannya dari bersujud. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ibumu. Jangan lakukan ini lagi, itu akan menghalangiku. Oke, jangan khawatir, tuanku, aku tidak akan menghalangimu lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah mundur dan menatap David dan ibunya. Dewasa. Pria muda itu juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh David sebelum dia bisa mengatakan apapun. Minggir juga. Ya, tuanku. Pemuda itu juga melangkah ke samping dan berdiri bersama saudara perempuannya.
Kakak beradik itu menatap pria di depan mereka. Mingming kira-kira seumuran dengan mereka. Tetapi ada perasaan yang tidak dapat disangkal tentang berbicara. Bab 1558, Dokter Kecil Ajaib. Kemunculan David juga membangkitkan rasa penasaran semua orang. Entah itu para penonton atau 3 petugas penegak hukum, serta lebih dari selusin orang dari Blackwater Company. Mereka semua memandang David dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa asal-usul anak muda ini. David mengabaikan yang lain sama sekali. Mulailah merawat wanita parubaya. Keahlian pengobatan Summerland kunonya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Masalah kecil ini tidak mudah dipahami. Dia menepuk jantung wanita parubaya itu beberapa kali untuk membuka sumbatan pembuluh darah di jantungnya. Wanita parubaya itu segera memuntahkan seteguk darah. Ah! Kakak beradik itu terkejut. Adikku masih bisa bertahan untuk saat ini. Adik perempuan itu berteriak keras. Para penonton lainnya juga berkeringat. Tapi setelah muntah darah, wanita parubaya itu bangun. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling, melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menatapnya dengan gugup, dan berteriak, Galan, Rosalie. Galan dan Rosalie yang disebutkan oleh wanita parubaya itu adalah Galan Baler dan Rosalie Baler, putra dan putrinya dan Eric. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Itu bagus, Rosalie Baler buru-buru melangkah maju untuk membantu wanita parubaya itu. Galan Baler juga melangkah maju untuk membantu. Bersama-sama, keduanya berhasil mengangkat ibu mereka dari tanah. Saat ini, David sudah mundur. Ibu baik-baik saja, tapi hati Galan Baler dan Rosalie Baler masih diselimuti awan gelap. Para penonton memandang David dengan mata berapi-api. Pemuda di depannya ternyata adalah dokter ajaib. Ambil 2 bidikan biasa dan selamatkan orang. Tubuh orang-orang ini memiliki penyakit dan ketidaknyamanan yang kurang lebih tidak dapat disebutkan. Mereka semua ingin David melihatnya. 3 petugas penegak hukum dan orang-orang dari Blackwater Company memandang David dengan heran di mata mereka. Pria muda seperti itu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Di Starvoid Realm, jika Anda menyinggung siapapun, jangan menyinggung dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa. Karena mungkin sewaktu-waktu, Anda akan bertanya kepada orang lain. Ternyata adik laki-laki itu sebenarnya adalah seorang dokter yang jenius, maaf. Kata pemimpin penegak hukum itu dengan sopan. Kakak ini sopan, aku hanya tahu sedikit keterampilan medis, tapi aku tidak berani memanggilmu dokter ajaib. David juga menjawab dengan sopan. Kesan David tentang 3-5 petugas penegak hukum membantu yang lemah sangat bagus. Untuk orang seperti itu, dia tidak akan memiliki sedikit pun kesombongan dan rasa tidak hormat. Dokter jenius kecil, saya memiliki penyakit rahasia yang tersisa di tubuh saya bertahun-tahun yang lalu. Saya telah melihat banyak dokter tetapi tidak dapat disembuhkan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya melihatnya. Kerumunan penonton berkata dengan keras. Kata-katanya bisa dianggap menusuk sarang lebah. Dokter jenius kecil, saya juga merasa agak tidak enak badan. Sudah beberapa hari. Tolong bantu saya. Dokter jenius kecil, saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak akhir-akhir ini. Tolong bantu saya mencari tahu apa yang salah dengan tubuh saya. Saya tidak ingin mati secepat ini. Suara yang tak terhitung jumlahnya ingin David menemui dokter. David terdiam beberapa saat. Dia melirik. Kecuali paman parubaya yang memiliki kondisi medis. Yang lain memiliki penyakit ringan, yang dapat diatasi hanya dengan mencari klinik medis. Oke, semuanya, jangan membuat masalah lagi. Cari saja klinik medis untuk melihat penyakit kecilmu. Apakah kamu masih perlu menyusahkan dokter jenius kecil orang lain? Dengan mulut penegak hukum, benar saja, adegan itu langsung hening. Nampaknya status aparat penegak hukum di hati masa memang sangat tinggi. David juga menambahkan saat ini, semuanya, saya baru saja melihatnya. Kecuali kakak laki-laki yang baru saja mengatakan bahwa dia memiliki penyakit rahasia, bagian tubuh lainnya baik-baik saja. Temukan pusat medis terdekat dan itu dapat diselesaikan. Kakak laki-laki itu menunggu datanglah padaku, dan aku akan membantumu menghadapinya. Wow, benar-benar dokter yang jenius. Kamu bisa mengetahui kondisi fisik kita semua hanya dengan melihatnya. Keterampilan medisnya sangat luar biasa. Benar, dokter jenius kecil itu sangat kuat. Di mana dokter jenius kecil itu tinggal? Aku akan datang mengunjungimu dalam 2 hari. Setelah beberapa saat, suara semua orang berangsur-angsur menghilang. Pemimpin perusahaan Blackwater berkata, Tuanku, bos kami setuju dan mengatakan bahwa dia dapat memberikan waktu 7 hari kepada keluarga Baler untuk bersiap. Jika mereka masih tidak dapat membayar kembali 10 juta koin bintang yang terutang setelah 7 hari, kami hanya dapat minta mereka untuk pindah dari sini. Terima kasih, kata petugas penegak hukum. Kemudian dia berbalik untuk melihat keluarga Baler. Kamu juga sudah mendengarnya, aku hanya bisa membantumu di sini. Selama 7 hari ini, kamu harus mencari Eric. Cari tahu di mana dia menghabiskan uang itu. Jika ada sisa, lihat apakah kamu bisa mengumpulkannya. Don jangan khawatir, setelah kedai minuman ini diambil oleh Blackwater Company, akan sangat sulit bagimu untuk membelinya kembali.
Terima kasih Tuan Penegak Hukum. Kami pasti akan menemukan jalan. Keluarga beranggotakan 3 orang itu membungkuk kepada 3 petugas penegak hukum secara bersamaan. Karena kamu berjanji untuk memberi waktu 7 hari kepada orang lain, maka kamu tidak dapat mengganggu mereka selama 7 hari ini. Petugas penegak hukum memandangi orang-orang dari perusahaan air hitam dan berkata, "Jangan khawatir, tuanku, perusahaan Blackwater kami menepati apa yang kami katakan. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu, semuanya pergi." Del. Tiba-tiba terdengar suara masuk. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah David, dokter kecil yang jenius. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan oleh dokter kecil jenius itu. Tanya petugas penegak hukum. Biarkan aku menjadi saksi keluarga Baler berutang 10 juta koin bintang kepada Blackwater Company. Aku membayarnya kembali. Jangan membuat masalah bagi mereka di masa depan, kata David. Apa? Dokter kecil yang jenius ingin membantu keluarga Baler melunasi hutang 10 juta. Para penonton tercengang. Orang-orang dari Blackwater Company dan 3 petugas penegak hukum tercengang. Saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Baler dan ibu mereka semakin bingung. 10 juta koin bintang mungkin hanya setetes air untuk pasukan keluarga besar itu. Tetapi bagi warga sipil yang berjuang di bawah ini, itu adalah jumlah uang yang cukup besar. Penonton dihitung sebagai satu, termasuk 3 penegak hukum, serta pemimpin kecil Blackwater Company. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menghasilkan 10 juta koin bintang. Jika orang lain di tempat kejadian mengatakan untuk membayar kembali uang untuk keluarga Baler, mereka mungkin tidak akan bertindak seperti ini dan hanya akan menganggap itu lelucon. Hanya saja dokter cilik jenius itu yang mengatakannya. Peluangnya jauh lebih tinggi. Lagi pula, profesi dokter diakui sebagai salah satu profesi paling menguntungkan di Star Void Realm. Siapa yang tidak akan terluka, atau sakit atau semacamnya? Itu banyak uang, terutama orang-orang kaya dan berkuasa yang memiliki beberapa masalah fisik. Jika ada yang sembuh, uang adalah masalah kecil. Dengan keterampilan medis yang luar biasa dari dokter ajaib kecil, sangat mudah untuk mendapatkan 10 juta koin bintang. Di Star Void Realm, sangat sedikit orang yang berkecimpung dalam profesi dokter, dan tidak semua orang bisa mempelajarinya jika mereka mau. Masing-masing memiliki warisannya sendiri. Dan persyaratan untuk bakat peserta didik juga sangat tinggi. Pada usia seorang dokter kecil yang ajaib, dia dapat memiliki keterampilan medis yang begitu tinggi. Pasti ada warisan medis yang lengkap di belakangnya. Bab 1559, minumlah. Saat semua penonton tertegun, David melanjutkan, beri saya akun perusahaan Blackwater Anda. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda, dan jangan ganggu kehidupan orang lain di masa depan. Ini tidak mudah untuk semua orang. Untuk David, 10 juta koin bintang bahkan tidak setetes pun di ember. Meski menurut penilaian sistem, melakukan hal itu tidak akan mendapatkan poin Senhao. Tapi puluhan juta koin bintang hanya 1/10 dari poin Senhao. Tidak masalah. David juga tidak akan peduli. Dia melakukan kebaikan ini kepada keluarga Baler untuk hal lain. Setidaknya melalui masalah keluarga Baler, itu memberinya banyak inspirasi. Itu membuat David memikirkan rencana untuk segera menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci. Pertemuan adalah takdir. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi karena Anda melihatnya, itu bukan masalah besar untuk membantu dan selamatkan satu keluarga. Kamu benar-benar ingin membayar mereka kembali. Pemimpin perusahaan Blackwater bertanya dengan tidak percaya. Karena aku mengatakannya, itu memang benar. Jawab David dengan tenang. Kenapa? Ini seharusnya pertama kalinya kamu dan keluarga Baler bertemu. Kamu bukan saudara, mengapa kamu harus membayar mereka sejumlah besar uang? Apakah 10 juta banyak? Bukankah 10 juta banyak? Tidak apa-apa. Hemat satu keluarga dengan 10 juta yuan, menurutku kesepakatan ini cukup murah. Pemimpin perusahaan Blackwater dengan ragu memberikan akun perusahaan kepada David. Segera 10 juta koin bintang telah tiba di rekening perusahaan air hitam. Sekarang tidak ada yang ragu lagi. Sepasang mata kaget menatap David. Dokter ajaib kecil itu benar-benar mengeluarkan 10 juta koin bintang untuk membantu keluarga Baler melunasi semua hutang perusahaan air hitam. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Mereka hanya bertemu secara kebetulan, dokter jenius kecil tidak hanya menyelamatkan ibu dari uang bersaudara, tetapi juga membantu mereka mengatasi kesulitan. 10 juta koin bintang bukanlah jumlah yang kecil, berikan saja jika Anda mengatakannya. Ketiga anggota keluarga Baler masih dalam keadaan mimpi saat ini. Meskipun penegak hukum telah memenangkan 7 hari untuk mereka. Tapi di mana mereka akan mengumpulkan 10 juta? Jangankan 10 juta, bahkan 1 juta pun tidak bisa dibuat-buat. Jika hutang tidak dibayar, 7 hari kemudian, kedai itu akan menjadi milik Blackwater Company, dan keluarganya masih harus pindah. Tanpa kedai Baler, keluarga tidak akan memiliki sumber penghidupan. Dalam keputusasaan seperti itu,
Tanpa diduga, puncak dan belokan akan berubah, dan pohon willow akan menjadi gelap dan bunganya akan cerah. Dokter kecil ajaib yang baru ditemuinya ini tidak hanya menyelamatkan ibu dari saudara kandungnya, bahkan mengeluarkan 10 juta untuk membantu mereka melunasi hutangnya. Artinya, keluarga mereka tidak harus pindah. Sukacita besar memenuhi hati mereka bertiga. Melihat mata David juga penuh rasa syukur. Dokter kecil jenius ini tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga memiliki moral yang begitu mulia. Dia dengan murah hati menyumbangkan uang dan menyelamatkan orang-orang yang kesusahan. Dia benar-benar panutan bagi generasi kita, dan kita semua mengaguminya. Petugas penegak hukum menghela nafas. Pendekatan David benar-benar membuatnya merasa terkagum-kagum. Sebagai penegak hukum benua ilahi tengah, dia masih tahu banyak tentang itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa lebih dari setengah kekayaan di seluruh Star Void Realm terkonsentrasi di sini. Ada banyak orang di benua ilahi tengah yang dengan santai dapat mengambil 10 juta koin bintang. Tetapi orang-orang ini termasuk dalam kekuatan besar tertentu, kuat dan berkuasa, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang biasa. David bersedia menghabiskan 10 juta koin bintang untuk membantu keluarga yang tidak terkait. Sama sekali tidak ada karakter. Kuncinya adalah menjadi dokter yang terampil. Itu bahkan lebih meyakinkan. Dokter kecil yang ajaib itu sangat berbudi luhur dan jujur sehingga kita semua mengaguminya. Para penonton juga berteriak dengan keras. Mata beberapa wanita muda yang memandang David lebih kekaguman daripada kekaguman. David bisa dikatakan sebagai pangeran impian mereka. Jika Anda dapat dengan santai mengeluarkan 10 juta koin bintang untuk membantu orang asing tanpa mengedipkan mata, kekuatan di belakang Anda tidak boleh lemah. Selain itu, dia tinggi dan tampan, dan dia masih menjalankan profesi dokter yang terhormat. Siapapun yang dapat membuat percikan dengannya akan segera mengubah burung pipit menjadi burung phoenix. Tapi semua orang sadar diri. Seorang pria seperti David ditakdirkan bukan milik mereka. Terima kasih dokter jenius kecil. Terima kasih dokter jenius kecil. 3 anggota keluarga Baler dengan cepat berlutut di tanah untuk berterima kasih kepada David. Tapi itu dihentikan oleh kekuatan David. Ini hanya usaha kecil. Jangan dimasukkan ke dalam hati, dan jalani kehidupan yang baik di masa depan. 10 juta bukan apa-apa bagiku. Dokter kecil jenius tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi juga membantu kami melunasi hutang dan mencegah keluarga kami tidur di jalanan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan seperti itu. Saya juga meminta dokter kecil jenius itu untuk beritahu saya namanya. Saya berdoa untuk Anda setiap hari, kata wanita muda itu dengan rasa terima kasih. Aku, Galan Baler, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam hidup ini. Aku juga, Rosalie Baler. Kakak beradik itu mengikuti. Cukup bagi keluargamu untuk menjalani kehidupan mereka sendiri di masa depan. Aku kebetulan lewat dan melakukannya dengan santai. Aku benar-benar tidak perlu mengingatnya. Ini hal biasa untuk orang dewasa, tapi untuk keluarga kami, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Silakan datang ke kedai sebentar, dan cicipi anggur enak yang diseduh oleh kedai Baler kami. Pasti akan meninggalkan Anda dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Galan Baler diundang. Tidak perlu. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu, tapi sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu bahwa karena Eric telah menggadaikan kedai itu ke perusahaan Heisui, kedai ini bukan lagi miliknya, dan sekarang itu milikmu. Kakak dan adik menghabiskan 10 juta untuk membelinya kembali, lebih baik ganti nama pemilik kedai, jika tidak dia menggadaikannya lagi lain kali, mereka tidak akan seberuntung itu. Setelah David selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, telah dilakukan. Tidak perlu baginya untuk tinggal di sini untuk dilihat sebagai monyet. Galan Baler memikirkan apa yang dikatakan David di dalam hatinya. Itu sangat masuk akal. Karena ayahku bisa menggadaikan kedai sekali, mengapa dia tidak bisa menggadaikannya untuk kedua kalinya? Jangan pernah memberinya kesempatan lagi. Hanya ingin mengubah nama pemilik kedai membutuhkan bantuan dari Blackwater Company dan penegak hukum. Bukan karena dia berubah seperti yang dia katakan. Penegak hukum juga mengatakan saat ini, dokter jenius kecil itu benar. Kalian, saudara-saudari akan ikut denganku nanti, dan ganti pemilik kedai. Terima kasih, penegak hukum. Galan Baler berkata dengan gembira. Selama nama pemilik kedai berubah menjadi milik Galan Baler, bahkan ayahnya tidak berhak menggadaikan kedai minuman itu. Kamu juga ikuti aku dengan kontrak. Penegak hukum memandang pemimpin perusahaan air hitam lagi. Baik tuanku. Ditatap oleh penegak hukum, dia hanya bisa setuju. Setelah David berjalan beberapa langkah, tiba-tiba sesosok berdiri di depannya, mencegahnya bergerak maju. Pemilik figur ini adalah Rosalie Baler, adik perempuan dari keluarga Baler. Pada saat ini, dia menghalangi jalan David, dan berkata dengan wajah memerah, "Tuanku, anggur yang dibuat oleh kakakku benar-benar enak. Anda dapat membantu diri Anda sendiri dan masuk dan minum. Kebaikan Anda tidak akan pernah bisa dibayar oleh keluarga kami."
Kami hanya bisa menggunakan anggur untuk melakukannya, jika Anda tidak setuju, kami tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidup ini. Bab 1560, mengambil anggur. David menatap wanita muda di depannya. Tampaknya berusia 20-an, tidak terlalu cantik, sedikit lebih buruk dari Celia dan yang lainnya, tapi sangat menarik dan penuh semangat muda. Jika Anda tidak setuju, menilai dari postur tubuhnya, dia tidak akan membiarkan dirinya pergi. Hanya segelas anggur, tidak butuh banyak waktu. Itu juga bisa dianggap sebagai kesempatan bagi keluarga Baler untuk membalas kebaikan mereka. Jangan sampai mereka tidak bisa melepaskannya. Jadi dia berkata, ayo masuk dan minum. Setelah berbicara, David berbalik dan berjalan menuju bar. Tuanku, tolong, Galan Baler berkata dengan gembira. Dia juga sangat senang bisa melakukan hal kecil untuk seorang dermawan. Kemudian Galan Baler mengundang tiga penegak hukum, tolong pindah dan pergi ke rumah untuk minum. Biarkan saya, Galan Baler, menjadi tuan tanah. Maka rasa hormat lebih buruk daripada kepatuhan. Mereka bertiga berjalan ke kedai Baler bersama. Tapi mereka tidak ada di sana untuk minum. Itu untuk berkenalan dengan David, seorang dokter jenius kecil. Ketiganya adalah aparat penegak hukum di level terendah di benua ilahi tengah. Di mata warga sipil ini, pemandangannya secara alami tak terbatas. Itu hanya penderitaan, tetapi hanya mereka yang mengetahuinya. Semua orang ingin terus berjalan. Namun, keluarga tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan, sehingga mereka tidak dapat membantu mereka. Anda hanya bisa bertahan di level terendah dan melakukan pekerjaan kotor. Jika Anda bisa berkenalan dengan seseorang dengan uang dan latar belakang seperti dokter ajaib kecil, mungkin akan ada peluang di masa depan. David dan tiga penegak hukum memasuki Baler Tavern satu per satu. Wanita Parubaya dan Rosalie Baler juga masuk untuk menerima mereka. Baru pada saat itulah Galan Baler membungkuk kepada kerumunan penonton, dan berkata, ayah, teman-teman, tetangga, hari ini saya tidak akan mengundang Anda karena saya ingin menyapa dermawan saya dari keluarga Baler dan 3 atau 5 penegak hukum. Saya akan mengundang Anda lagi dalam 2 hari. Masuk dan minum, terima kasih atas dukungan Anda untuk kedai keluarga Baler selama bertahun-tahun, terima kasih. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki kedai, menutup pintu, dan menggantungkan tanda. Terima kasih hari ini. Kerumunan penonton berangsur-angsur bubar. Pada akhirnya, hanya selusin orang dari Blackwater Company yang tersisa di sana. Galan Baler tidak mengundang mereka untuk minum. Itu membuat pemimpin kecil Blackwater Company terlihat sangat jelek. Dia benar-benar ingin pergi tanpa melepaskan, mengabaikan perubahan pemilik Wang's Tavern. Saat itu, Galan Baler akan memohon untuk datang ke pintu. Tetapi tuan penegak hukum menyapanya secara pribadi, tetapi dia tidak berani pergi. Jika Anda menyinggung penegak hukum, seluruh perusahaan Blackwater tidak akan bersenang-senang di masa depan. Bos harus melepas kulitnya, jadi dia hanya bisa menunggu dengan patuh di luar pintu. Setelah David dan 3 penegak hukum memasuki Wang Family Tavern, mereka ditempatkan di kamar pribadi yang bersih dan rapi. Rosalie Baler dan ibunya pergi untuk menggoreng lauk pauk. Segera Galan Baler membawa sebotol anggur tua dari ruang bawah tanah. Beri David dan ketiga penegak hukum kredit penuh masing-masing. Aroma anggur tua langsung memenuhi seluruh ruangan. 4 orang dewasa, guci anggur tua ini diseduh oleh kakek saya. Sudah disimpan di ruang bawah tanah selama hampir 100 tahun. Saya enggan meminumnya. Jika bukan karena bantuan 4 orang dewasa kali ini, kedai keluarga Baler tidak akan menjadi milik kita lagi. Ayo, aku bersulang untuk 4 orang dewasa. Setelah Galan Baler selesai berbicara, dia meminum semangkuk anggur tua dalam sekali teguk. Saudara Galan, kami tidak banyak membantu. Itu semua berkat dokter kecil yang jenius. Jika Anda ingin berterima kasih padanya, terima kasih. Kata salah satu petugas penegak hukum. Tuanku, Anda tidak bisa mengatakan itu. Saya telah melihat semua yang telah Anda perjuangkan untuk keluarga Baler saya. Saya ingin berterima kasih kepada dokter jenius kecil itu, dan saya juga ingin berterima kasih. Galan Baler mengisi dirinya lagi, dan mengangkat mangkuk itu. Ini hanya sedikit usaha, jangan diambil hati. David juga mengambil mangkuk anggur di tangannya. Kring. Keempat mangkuk anggur bertabrakan, membuat suara renyah. Pintu masuk anggur tua. David merasa anggurnya sangat enak. Tidak terlalu kuat. Di mulut, aromanya langsung mengalir ke dahi. Bahkan setelah menelan, masih ada aroma yang tertinggal di mulut. Ketika dia berada di bumi sebelumnya, David sering diseret oleh teman sekamarnya untuk minum dan bersosialisasi di asrama dan sejenisnya. Setiap minuman membuatnya sengsara, sering kali sulit menelannya di mulut. Akibatnya, David tidak pernah terlalu suka minum. Namun, kali ini sama sekali tidak terasa. Aku menelannya tanpa sadar. Setelah menghabiskan semangkuk anggur, David masih sedikit tidak puas. Ternyata minum bisa senyaman itu. Tuanku, bagaimana dengan anggurku? Tanya Galan Baler. Anggur yang enak. Ini anggur terbaik yang pernah kumiliki. David memuji tanpa ragu. Ini anggur yang sangat enak. Kami bertiga belum pernah minum anggur yang begitu enak.
Haha, selama 4 orang dewasa menyukainya, kemarilah. Ayo minum lagi, kata Galan Baler sambil tersenyum lebar. Dia telah berurusan dengan alkohol sejak dia lahir. Saya suka menyeduh, dan saya juga suka minum. Galan Baler secara alami sangat senang ketika dia mendengar 4 orang dewasa memuji anggur keluarga Baler karena kelezatannya. Sayuran tumis perlahan muncul, kelimanya mengobrol sambil makan dan minum. Suasananya sangat harmonis. Ketiga penegak hukum itu ingin berkenalan dengan David, dan David juga mengagumi keadilan dan ketegasan ketiga penegak hukum tersebut. Galan Baler terus menuangkan anggur. Kelimanya bertukar informasi kontak satu sama lain. Ini mungkin pertama kalinya minum anggur yang begitu lezat. Semakin David minum, semakin dia ingin minum. Setelah minum selama 3 putaran, ketiga penegak berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka masih memiliki tugas resmi. Tujuan datang ke sini juga untuk mengenal David. Sekarang tujuannya telah tercapai. Mereka pergi. Mangkuk anggur ini tidak akan berpengaruh sama sekali pada ketiga petugas penegak hukum kosmik. Galan Baler mengirim mereka bertiga keluar dari bar. Kedua pihak sepakat untuk pergi bersama besok dan mengubah nama kedai dari Eric menjadi Galan Baler. Pemimpin kecil perusahaan Blackwater menunggu lama di luar bar, tetapi penegak hukum memintanya untuk kembali besok dengan membawa kontrak. Kemarahan di hatiku. Anda penuh dengan anggur dan makanan. Saya masih lapar. Ketidakpuasan adalah ketidakpuasan. Besok waktunya datang. Siapa yang tidak mampu menyinggung perasaannya? Bahkan jika lawannya adalah petugas penegak hukum yang paling bawah, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Di dalam Royal Tavern, David kemudian minum sisa anggur dengan Galan Baler. Ini bisa dikatakan sebagai minuman terbaik yang pernah dia miliki. Kakak Galan, aku sudah selesai minum. Aku harus pergi. Aku hanya membantumu sedikit. Aku sudah minum terlalu banyak. Kita sudah beres. Jangan merasa kau berutang apapun padaku di masa depan. David berdiri bangun dan bicara. Tuan David, tolong jangan katakan itu. Tanpamu, kami tidak akan bisa menjaga kedai Baler. Bagaimana bisa kebaikan yang begitu besar diimbangi dengan minuman? Galan Baler berdiri dengan cepat dan berkata. Kita berteman, bukan? Tentu saja, suatu kehormatan bagi saya, Galan Baler, memiliki teman seperti Tuan David. Karena kita adalah teman, jangan terlalu khawatir. Teman harus saling membantu. Baiklah, aku pergi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pilar keluarga. Bawa ibu dan adikmu untuk hidup dengan baik. Kehidupan. Setelah David selesai berbicara, dia hendak pergi. Galan Baler sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan menghentikannya dengan keras. Tuan David, tunggu sebentar. Apakah ada yang lain? David bertanya. Karena Tuan David sangat menyukai anggur, aku masih punya toples di sana, dan aku akan mengambilkannya untukmu. Tidak perlu, kamu bisa menyimpannya sendiri. Jika Master David tidak menginginkannya, aku, Galan Baler, tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidupku. Kalau begitu, oke, aku menerimanya. Mari kita selesaikan masalah ini, jangan merasa kamu berutang apapun padaku, dan kita akan berteman saat kita bertemu di masa depan. David berpikir sejenak dan berkata, bagus. Galan Baler berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil anggur. Bersambung.